Beberapa adegan berdarah-darah efektif bikin begidik. Jari terpotong, posisi kandungan pindah, geser, adegan melayang seperti di poster, juga adegan di dinding yang mengingatkan pada Spider-Gwen. Tapi yang paling fenomenal adalah adegan menarik paksa bayi dari dalam kandungan. Jadi seandainya saja nih ya, sang sutradara lebih berani dalam memvisualkan adegan tersebut, pasti akan semakin tak terlupakan. Terasa sekali gore-nya. Dan berpotensi menjadi salah satu adegan horor paling gila di film Indonesia. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Sosok ketiga adalah film horor yang disutradarai Deddy Mercy. Film ini dibintangi Selin Evangelista, Erika Carlina, Samuel Rizal, Marcel Widianto, Doni Alamsyah, Rowena Umboh, Dewi Irawan, Nunu Datau, dan lain-lain. Sosok ketiga bercerita tentang Yuni yang sedang hamil besar, diperankan Selin Evangelista. Istri dari Anton yang diperankan Samuel Rizal. Yuni sendiri adalah istri kedua Anton. Sedangkan istri pertama, Nuri, diperankan Erika Carlina, dulu sempat hamil tapi keguguran. Di dalam rumahnya yang besar di Jogja tahun 1992, Yuni yang hidup bersama suami dan sang ibu kerap diganggu oleh sesuatu yang gaib. Kehamilannya pun menjadi sebuah siksaan. Budi Anton yang datang juga tidak mampu untuk menghentikan teror sosok ketiga yang menyerupai sosok seram bertusuk konde. Sampai kejadian berdarah-darah pun tak terelakkan terjadi. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film horor poligami ini cukup menarik premisnya. Misteri dibangun dengan pelan dan butuh kesabaran karena tidak langsung jor-joran adegan horor. Agak kaget juga ya, ternyata porsi dramanya lumayan kental, seimbang dengan porsi horor. Di awal film, penonton ditunjukkan adegan Yuni melakukan ritual di laut dengan bantuan dukun, kemungkinan pelet untuk merebut hati Anton. Jadi sang protagonis di film ini ternyata juga bukan orang baik. Beda dengan Nuri sebagai istri tua yang selalu ditunjukkan dalam posisi nerimo, sabar, figur kakak yang ngemong, dan sebagainya. Dari rentetan adegan kilas balik kita jadi tahu posisi awal mereka bertiga seperti apa. Menariknya lagi, sang sutradara terus membuat semua karakter di film ini abu-abu. Tidak ada yang benar-benar putih dan tetap jadi misteri siapa yang benar-benar hitam. Semua dipaparkan dengan pelan dan sabar, sesuai dengan ciri khas orang Jogja yang kalau ngomong selalu kalem. Untuk bagian horornya sendiri bagi saya cukup membingungkan. Yang standar tentu saja adegan jump scare 1-2 kali yang sayangnya semakin ke belakang akan makin terasa repetitif. Lalu kemunculan sosok monster yang gak jelas itu makhluk apa dengan latar belakang apa. Juga sosok perempuan bertusuk konde yang sebenarnya menggambarkan siapa. Kalau dari salah satu adegan dengan Mbah Dukun sih asumsinya perempuan itu tokoh besar berpengaruh. Tapi muncul pertanyaan, apa urusannya dengan keluarga Anton yang bukan siapa-siapa itu? Di bagian akhir juga tiba-tiba diperkenalkan tokoh ustadz yang fasih dengan doa-doa sekaligus jago berkelahi. Tipikal karakter yang sering muncul di film-film sejenis pada masa Orde Baru. Ya, sang ustadz yang diperankan Doni Alamsyah inilah yang ujuk-ujuk jadi hero. Entah dari mana asal-muasalnya. Beberapa adegan berdarah-darah efektif bikin begidik. Jari terpotong, posisi kandungan pindah, geser, adegan melayang seperti di poster, juga adegan di dinding yang mengingatkan pada Spider-Gwen. Tapi yang paling fenomenal adalah adegan menarik paksa bayi dari dalam kandungan. Jadi seandainya saja nih ya, sang sutradara lebih berani dalam memvisualkan adegan tersebut, pasti akan semakin tak terlupakan. Terasa sekali gore-nya.
dan berpotensi menjadi salah satu adegan horor paling gila di film Indonesia. Naskahnya di satu sisi mau bersusah payah menjelaskan dengan detail adegan mitoni, acara 7 bulanan adat Jawa untuk ibu-ibu hamil, tapi di sisi lain banyak sekali menggampangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Anton yang tiba-tiba tugas keluar kota, lalu tiba-tiba kembali di saat yang tepat. Kemunculan sosok monster yang kadang tinggi, kadang di bawah kayak kucing, diem aja nggak melakukan apa-apa. Lalu ada dokter yang tidak menyuruh pasiennya dibawa ke rumah sakit, padahal sudah jelas kondisinya mangap parah sekali gitu. Juga kemunculan ustadz superhero tadi dan sebagainya. Yang paling menyebalkan bagi saya adalah karakter Marcel Widianto yang gak jelas perannya. Hanya sebagai pemancing tawa yang gak ada lucu-lucunya juga gitu. Jadi wahai para pembuat film horor, pada dasarnya film horor itu nggak harus ada karakter pelawaknya. Jangan dipaksakan. Awalnya saya agak skeptis dengan Selin Evangelista, tapi ternyata hasilnya lumayan meyakinkan. Bahasa Jawanya juga meski dia keturunan bule dan lahir di Italia. Erika Carlina tampil bagus, dingin, kalem, aura misteriusnya dapet. Yang malah bikin gak srek justru adalah performa Samuel Rizal. Terasa kaku, apalagi memerankan suami yang gak tegas. Beruntung karakter Anton tidak terlalu sering muncul, sehingga kadar darah tinggi saya nggak naik. Tapi tetap emosi sih setiap karakter Marcel muncul. Pada akhirnya film sosok ketiga ini memiliki beberapa momen horor apik. Gambar-gambar sinematografinya pun bagus, meski sempat ada satu adegan bocor jalan raya yang ramai di latar belakang rumah Yuni. Deddy Mercy, sang sutradara yang juga menggarap Jin Khodam, ternyata makin berkembang. Meski jalan cerita relatif lambat dengan banyak dialog drama, studio bioskop bisa dipenuhi anak-anak sekolah yang sedang libur sekolah, dan mereka bisa sabar duduk di tempatnya. Tagline, terkadang manusia lebih menakutkan daripada setan, juga berhasil terjabarkan di film. Tapi saya masih bingung sih, di film ini yang menjadi sosok ketiga siapa ya? Kayaknya tergantung sudut pandang sih. Demikian video reaksi dari film sosok ketiga yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe. Cek akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, bersenang-senang kemudian.